bagi kalian, sehingga apa yang menimpa kepada kita bukan soal senang atau tidak, tetapi lebih kepada baik atau tidak. Apapun yang Allah hadirkan dalam kehidupan kita, itulah takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapapun teman dalam lingkungan kita, itu adalah takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi bagaimana manusia cerdas mengelola segala takdir daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pak Ustadznya lagi ceramah. Bagaimana sesuatu yang tidak baik itu menjadi baik, itu tergantung kecerdasan kita mengelola sesuatu. Bagaimana sesuatu yang kurang begitu nikmat menjadi sangat nikmat, tergantung bagaimana kita cerdas mengelola kondisi saat itu. Oleh karenanya Bapak Ibu sekalian, insya Allah sampai apa yang kita cita-citakan. Amalannya juga, amalannya besar. Saya pernah dapat ijazah dari salah seorang kiai besar juga, saya menyebutkan di Jawa Timur, pesantrennya besar, kaya raya. Suatu ketika saya silaturahmi sama beliau dan beliau masih ijazah. Apa dibalik kesuksesan itu, dibalik keberhasilan itu? Selain yakin, beliau melakukan sholat hajat sebanyak 12 rakaat yang malam. Rakaat pertama membaca suratul Fatihah, setelah suratul Fatihah ayat kursi, setelah ayat kursi membaca surah Al-Ikhlas. Rakaat kedua sama waktu salam. Kemudian sholat berikutnya 2 rakaat salam. Pokoknya 2 rakaat salam sampai 12 rakaat dilakukan tiap waktu. Saya lihat ternyata amalan itu diubah dalam kitab Al-Ghazali yang merupakan karya Imam Al-Ghazali. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian punya hajat besar, punya keinginan besar, Bapak Ibu jamaah, sobat gen-gen kita, rahmatullah, acara ngaji Ngabuburit 1445 Hijriah pada tahun ini terselenggara berkat kerjasama yang baik antara Masjid Al-Azhar Surabaya didukung Bank Jatim Syariah, NBM Motor Honda, Pesantren Biji Brand dan juga AIS, Asosiasi YouTuber Pesantren Indonesia. Tema besar Ramadan ceria, ibadah bahagia. Bapak Ibu jemaah dan juga sobat gen-gen kita, rahmatullah. Baiklah, kita awali majelis ngaji Ngabuburit kita pada sore hari ini dengan bersama membaca surah Al-Fatihah dengan harapan mudah-mudahan semua hajat-hajat kita dijawab Allah Subhanahu wa Ta'ala dan semua amal ibadah kita di bulan suci Ramadan diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah wa alhamdulillah.
pengajian. Pengajian. Ya. Mana teman? Puasa harus semangat, semangat guys, harus semangat. Yang dimaksud kaya itu adalah bukan Ini Pak Ustadznya lagi terawih, lagi ceramah. sekitar kita secara ekonomi jauh, tapi kita terus termasuk orang-orang yang rakus kadang harta. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak Ibu jamaah, saudara sekalian rahmatullah, alhamdulillah syukur dan penghormatan di hari yang ke-8. Ini buka puasanya gratis, tanpa bayar. Keluar sampai dong dari situ. Apa itu? Ayo ke sini. Takdirkan dia berjodoh. Ada juga berharap sedang berjodoh di pertengahan jalan, Allah takdirkan ternyata ada perceraian di sana. Berarti itu namanya gagal. Rumusan manusia gagal itu ada. Betul? Rumusan manusia. Maka kacamata yang benar adalah boleh kita merasa gagal, tetapi tidak boleh manusia itu putus harapan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Boleh kenyataan tidak sesuai dengan harapan, tetapi dia boleh kenyataan yang ada untuk menghadapi harapan. Manusia menjadi begini begitu, tetapi manusia Allah berikan kesempatan untuk menuai takdir yang lebih baik. Contoh misalnya, saat ini kondisi ekonomi kita masih dalam kategori mustahil. Saat ini, makanya kalau saya ada orang konsultasi zakat, orang diskusi tentang zakat, mana Ustaz, saya mau zakat tapi belum mencapai 1 nisab. Maka kalau zakat itu 85 gram ukuran emas. Tegas. Sementara Caranya tuh keuangannya hitung-hitung itu nggak nyampe. Saya sampaikan, Bapak, panjenengan belajar mematangkan diri untuk menjadi terbesar walau satu di Surabaya. Yang tahu kalau di Indonesia. meminta-minta, maka Allah pantaskan dia untuk menjadi orang yang selalu berada di atas, yang cenderung untuk berbagi dengan orang lain. Paham ya? Karena kadang ada orang kaya raya, tapi mintalnya minta. Ada orang itu
itu tidak kaya raya, tapi mentalnya mental memberi. Saya kalau ke Mekah itu sering ketemu dengan anak-anak kecil dari Afghanistan. Teman-teman dari Afghanistan itu punya mindset yang berbeda. Mohon maaf kalau kita itu di Turwanikom itu banyak ketemu saudara-saudara kita minta saya di musim haji saya ketemu dengan seorang jadi dengan punya amalan apa. Kemudian saya jawab, amalan itu nomor sekian Ustaz, nomor sekian. Terus apa dia? Yang paling penting itu adalah keyakinan kepada Allah. Kita amalan itu mulai dari jam 12 malam sampai subuh, yakinnya kurang kuat kepada Allah. Amalan untuk Allah itu enggak bisa. Apalagi jam 12 malam ketika sampai subuh yakin kepada Allah, insya Allah itu mempunyai dampak yang luar biasa. Dampak yang luar biasa. Itu yakin yang paling penting Bapak Ibu sekalian. Coba banyak makan setiap hari. Kenapa banyak dengan makan? Karena yakin kalau dengan makan